Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Priyanto Samasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, pada kesempatan ini saya akan memutarkan kepada kita semua, ada sebuah video yang saya lihat dari Pak Heri Ikim, teman-temannya, dengan sebuah judul, Jangan Percaya Ka'bah. Tonton kelar dulu ya brosis ya. Jadi ya kita akan lihat saja dulu teman-teman apa yang dibahas oleh Pak Heri di sini ya. Kenapa ada video yang dengan judul yang mungkin agak menakutkan juga teman-teman ya. Sekali lagi ini dia Jangan Percaya Ka'bah ya, Heri Jenderal Ikim. Tonton kelar dulu ya brosis. Oke. Nah teman-teman, jadi sebab itu saya langsung saja mengajak kita pada kesempatan siang hari ini untuk menonton saja atau untuk menyaksikan apa yang dibahas oleh Pak Heri di sini. Ya, dan ini dia pembahasannya. Ka'bah itu jauh sebelum Islam lahir sudah ada. Ka'bah, Zoroaster dan lain sebagainya. Abad ke-6 sampai 10 sebelum Masehi udah ada Ka'bah. Tempat penyembahan berhala. Logo-logo dewa-dewa kala itu juga bulan dan bintang. Kalau engkau tunjukkan bahwa logo bulan bintang itu tujukan kepada orang Yahudi, terutama itu Lucifer, karena artinya Hilal bin Sakar. Sekali lagi, Hilal bin Sakar artinya apa? Tapi sama bintang. So, tandanya dalam firman Tuhan, ini Bapak Ibu, tanda Lucifer dalam firman Tuhan. Hilal Sakar. Kalau saya lihat, kasih lihat ini orang Yahudi, oh ini Lucifer. Kasih lihat ini orang Yahudi, oh ini Lucifer. Tapi ini ditranslate lagi dalam Islam, ini tanda Islam. Bulan dan bintang sudah ada. Kenapa jadi logo Islam walau-walam bisyawat? Bukan urusan kita. Kita hanya mengatakan, kita nggak mengatakan Islam pagan, jangan ya. Tetapi logonya kok mirip gitu aja. Ya, tetapi kita belajar sejarahnya. Nah, sebelum Islam lahir, apa yang Tuhan katakan tentang jangan pergi ke kubus ini? Apa kata Alkitab? Baca sama-sama 3 iya. Pada waktu itu Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya. Sebab Mesias yang orang sudah akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mukjizat sehingga tidak mungkin camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Kalau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Jadi Ka'bah kubus, ingat ya saya ngomong sebelum kelahiran Islam. Ka'bah itu ada di mana? Padang di gurun. Dan waktu itu mengatakan Mesias palsu yang ngaku-ngaku dia adalah adalah Mesias itu udah banyak. Sampai sekarang pun ada yang mengatakan mengaku-ngaku Yesus. Oke ya. Bahkan begini, pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat ada Mesias di sini, di sana dan seterusnya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Sedangkan nabi yang ada mukjizatnya saja ada yang palsu, apalagi nabi nggak ada mukjizat. Oke ya. Nah kemudian dikatakan apa? Muncul dan mengadakan tanda mukjizat, menyesatkan orang. Camkanlah, katakan apa? Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Dan sama-sama, apabila orang berkata, lihat ia ada di padang gurun, dikatakan apa? Janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ada di dalam Ka'bah, bilik itu kubus. Saya ngulang-ulang lagi, yang saya maksud, ingat ini sebelum Islam lahir, Tuhan sudah mengatakan apa? Jangan kamu percaya. Bilik itu dalam bahasa aslinya itu ternyata apa? Tameyon, gudang, kamar rahasia. Kalau saudara baca di Yeremia 3 ayat 23 sama-sama 3 iya. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti, ulangi lagi. Seperti orang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinahmu
dan dengan kejahatan. Seperti orang Arab, tapi ingat, ini adalah sebelum Masehi, di mana mereka itu juga isinya selangkangan melulu. Surganya juga surga-surga yang model-model begitu. Zinahmu, dikatakan zinahmu. Di sini ditulis zenot, fornication, percabulan, harlotry, pelacuran. Itu yang terjadi. Jadi Tuhan udah mengatakan dulu, jangan pergi ke kubus itu. Jangan kamu percaya. Ya, karena kubus Ka'bah itu dulunya itu tempat orang mengitari dan lain sebagainya dengan keadaan telanjang. Katanya begitu. Walau bisawat bukan urusan kita. Tapi yang penting Tuhan udah mengatakan dulu, nabi palsu jangankan punya mujizat yang tidak, apalagi yang tidak ada mujizat. Yang punya mujizat aja banyak yang palsu kok. Jangan kamu percaya, jangan kamu ke sana, titik. Luar biasa Tuhan kita, Tuhan yang disembah dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan. Luar biasa. Camkan itu. Camkan itu. Katakan camkan. Ya. Camkan. Sambil marah. Camkan. Jangan percaya. Karena itu palsu. Saya. Oke, tadi kita sudah melihat saja teman-temannya, dan pada kesempatan siang hari ini saya akan membawa kita ya untuk melihat sekali lagi soal kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 24 ini. Saya merindukan kita boleh melihat bersama dengan seksama di sini teman-temannya. Nah, ini dia. Nah, saya akan bacakan kepada kita ya. Oke, saya akan bacakan ya teman-temannya. Ini dia dari Matius pasal 24 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-26. Ini dia, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat ya, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Lalu saya geser lagi, ini dia. Nah, yang terakhir tadi mereka serukan bersama ya, ini dia teman-teman. Janganlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ini dia, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Oke, jadi sangat jelas sekali di sini teman-temannya, bahwa kalau kita melihat di sini, jauh sebelum Islam datang memang sudah ada istilah bilik ini. Ya, bilik sudah pasti kotak-kotak dia bentuknya teman-temannya. Nah, jadi sudah diberikan kita petunjuk terlebih dahulu oleh firman Tuhan ya. Oke, saya mengajak kita kembali lagi teman-temannya untuk menyaksikan bersama ya. Karena saya rindu kita boleh melihatnya ini lebih paham lagi sehingga ya kita diberkatilah dengan apa yang disampaikan oleh hambanya Pak Heri Ikim di sini ya. Oke, kita akan coba tayangkan lagi teman-teman ya. Ka'bah itu jauh sebelum Islam lahir sudah ada. Ka'bah, Zoroaster dan lain sebagainya. Abad ke-6 sampai 10 sebelum Masehi udah ada Ka'bah, tempat penyembahan berhala. Logo-logo dewa-dewa kala itu juga bulan dan bintang. Kalau engkau tunjukkan bahwa logo bulan bintang itu tunjukkan kepada orang Yahudi, terutama itu Lucifer, karena artinya hilal bin sakar. Sekali lagi, hilal bin sakar artinya apa? Tapi sama bintang. So, jadi tandanya dalam firman Tuhan, ini Bapak Ibu, tanda Lucifer dalam firman Tuhan. Hilal, sakar. Kalau saya lihat, kasih lihat ini orang Yahudi, oh ini Lucifer. Kasih lihat ini orang Yahudi, oh ini Lucifer. Tapi ini ditranslate lagi dalam Islam, ini tanda Islam. Wow. Bulan dan bintang sudah ada. Kenapa jadi logo Islam walau bisawat? Bukan urusan kita. Kita hanya mengatakan, kita nggak mengatakan Islam pagan, jangan ya. Tetapi logonya kok mirip gitu aja. Ya, tetapi kita belajar sejarahnya. Nah,
sebelum Islam lahir, apa yang Tuhan katakan tentang jangan pergi ke kubus ini? Apa kata Alkitab? Baca sama-sama 3 iya. Pada waktu itu tanda-tanda mukjizat sehingga camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Kalau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Jadi Ka'bah kubus, ingat ya, saya ngomong sebelum kelahiran Islam. Ka'bah itu ada di mana? Padang di gurun. Dan waktu itu mengatakan Mesias palsu yang ngaku-ngaku dia adalah adalah Mesias itu udah banyak. Sampai sekarang pun ada yang mengatakan mengaku-ngaku Yesus. Oke ya. Bahkan begini, pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat ada Mesias di sini, di sana dan seterusnya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Sedangkan nabi yang ada mukjizatnya saja ada yang palsu, apalagi nabi nggak ada mukjizat. Oke ya. Nah kemudian dikatakan apa? Muncul dan mengadakan tanda mukjizat, menyesatkan orang. Camkanlah, katakan apa? Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Dan sama-sama, apabila orang berkata, lihat ia ada di padang gurun, dikatakan apa? Janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ada di dalam Ka'bah, bilik, itu kubus. Saya ngulang-ulang lagi, yang saya maksud, ingat ini sebelum Islam lahir, Tuhan sudah mengatakan apa? Jangan kamu percaya. Bilik itu dalam bahasa aslinya itu ternyata apa? Tameyon, gudang, kamar rahasia. Kalau saudara baca di Yeremia 3 ayat 23 sama-sama 3, iya. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti, ulangi lagi. Seperti orang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinahmu dan dengan kejahatan. Seperti orang Arab, tapi ingat, ini adalah sebelum Masehi. Di mana mereka itu juga isinya selangkangan melulu. Surganya juga surga-surga yang model-model begitu. Zinahmu, dikatakan zinahmu. Di sini ditulis zenot, fornication, percabulan, harlotry, pelacuran. Nah, itu dia ya teman-temannya. Jadi kita sudah sangat mengerti bersama dengan penjelasan yang tadi disampaikan oleh hambanya Pak Heri Ikim, dan juga ada tadi langsung kita dengarkan penyampaian dari orang Yahudi ya soal bilik atau Ka'bah yang dimaksud di dalam Matius pasal 24 ini ya. Jadi saya pikir jelas sekali apa yang disampaikan oleh Pak Heri Ikim ya, tentunya menjadi pembelajaran bagi kita semua ya. Kita jangan percaya, karena memang Alkitab sudah mengatakan seperti itu. Jangan percaya, ya, jangan datang ke sana gitu ya. Itu di bilik ya. Jadi semoga saja dengan ini semua kita dapat mengerti. Kita tidak menyinggung saudara-saudara kita, tapi jelas ini adalah memang Alkitabiah ya. Ini adalah ajaran kekristenan ya. Jadi semoga saja dengan apa yang saya bagikan ini teman-teman ya menjadi satu pengetahuan yang baru kepada kita dan kita mengerti adanya ya soal Ka'bah ini. Sekian saja untuk siang hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Samasi.